Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas Praktek Teknologi Sediaan Farmasi Solid A1 ingin mempresentasikan rancangan formula kapsul gelatin lunak Lumefantrine. Nama saya Aulianul Hadilah dengan NIM 190 40 151 80 dan teman saya Nadia Julia Putri dengan NIM 19040 15172. Formula sediaan yang kami buat, bahan aktifnya ada Lumefantrine dengan bobot 120 mg. Lalu excipientnya yang pertama ada liquid parafin dengan rentang 40-50% sesuai dengan literatur Hope edisi 6 halaman 448. Liquid ini kami ambil sebesar 45%. Lalu yang kedua ada butil hidroksitoluen dengan rentang 0,01 sampai 0,1% sesuai dengan literatur Hope edisi 6 halaman 75. Di sini butil hidroksitoluen kami ambil 0,1%. Yang ketiga ada soybean oil dalam rentang 40-50% sesuai literatur Hope edisi 6 halaman 682. Soybean oil yang kami pakai sebesar 45%. Yang keempat ada titanium dioksida dalam rentang 3-7% sesuai literatur Hope edisi 6 halaman 782. Titanium di sini kami ambil 5%. Lalu yang terakhir ada beeswax di mana di rentang 2-5% sesuai literatur Hope edisi 6 halaman 779. Kami mengambil 4%. Fungsi eksipien. Yang pertama ada liquid parafin sebagai bahan pembawa non-air. Yang kedua ada butil hidroksitoluen sebagai pengawet. Yang ketiga ada soybean oil sebagai viskositas agent. Yang keempat ada titanium dioksida sebagai suspending agent. Dan yang terakhir ada beeswax sebagai emulsifying agent. Efikasi Lumefantrine. Bioafabilitas Lumefantrine setelah dosis oral bervariasi. Absorpsi dimulai setelah jeda waktu hingga 2 jam dan bioafabilitas meningkat secara substansial bila diberikan bersama makanan, terutama makanan yang tinggi lemak. Konsentrasi plasma puncak terjadi setelah sekitar 6-8 jam. Lumefantrine ini dimetabolisme terutama di hati dan diekskresikan dalam feses. Waktu paruh eliminasi Lumefantrine antara 4-6 hari pada pasien malaria. Dosis lazim Lumefantrine. Untuk dewasa dan anak-anak dengan berat sampai 34 kg, dosisnya Lumefantrine sebesar 480 mg dengan artemeter 80 mg. Untuk anak-anak 5-14 kg, Lumefantrine-nya 120 mg dengan artemeter 20 mg. Untuk anak-anak dengan berat 15-24 kg, dosis Lumefantrine-nya sebesar 240 mg dengan artemeter 40 mg. Untuk anak-anak dengan berat 25-34 kg, dosis Lumefantrine-nya sebesar 360 mg dengan artemeter 60 mg. Dengan sumber Martindale edisi 36. Sifat fisika kimia bahan-bahan obat. Yang pertama, ya ada bahan aktif yaitu Lumefantrine.
Sifat kimianya yang pertama itu larut dalam kloroform, sedikit larut dalam aseton, hampir tidak larut dalam etanol. Lalu titik didihnya di antara 125 sampai 131 derajat Celcius dan titik didihnya sebesar 646,5 Celcius. Lalu yang kedua ada liquid parafin. Titik didihnya dalam rentang 300 sampai 500 Celcius. Lalu pada 20 derajat Celcius praktis tidak larut dalam air. Sifat oksidatornya tidak ada. Stabil secara kimiawi di bawah kondisi ruangan standar atau suhu kamar. Yang ketiga ada butil hidroksitoluen. Kelarutannya yaitu tidak praktis tidak larut dalam air, gliserin, propilen glikol, solusi hidroksida alkali, dan encer berair asam mineral. Bebas larut dalam aseton, benzen, etanol 95%, ether, metanol, soluen, minyak tetap, dan minyak mineral. Butil hidroksitoluen ini tidak stabil dengan paparan cahaya, kelembapan, dan penyebab panas perubahan warna dan kerugian aktivitas. Yang keempat, ada soybean oil. Soybean oil memiliki titik leleh antara 22 sampai 31 derajat Celcius. Selain itu juga larut dalam etanol, ether, kloroform, karbon disulfida. Massa jenis soybean oil yaitu 0,916 sampai 0,922 gram per mili. Yang kelima ada titanium dioksida. Sifatnya yaitu praktis tidak larut dalam asam encer sulfat, asam klorida, asam nitrat, pelarut organik, dan air. Titanium larut dalam asam fluorida dan dalam asam sulfat panas terkonsentrasi. Senyawa ini memiliki fotostabilitas yang tinggi dan tingkat toksisitas yang rendah. Yang terakhir ada beeswax, yaitu kelarutannya dalam kloroform, larut dalam kloroform, ether, minyak menguap, sedikit larut dalam etanol 95%, praktis tidak larut dalam air, dan memiliki suhu lebur antara 61 sampai 65 derajat Celcius. Perhitungan bahan untuk formula kami, yang pertama itu ada lumefantrine sebagai bahan aktifnya dengan bobot sebesar 120 mg. Lalu yang kedua, liquid parafin 45% dikali dengan bobot bahan aktif yaitu 120 mg, hasilnya 54 mg. Yang ketiga ada butil hidroksitoluen 0,1% dikali dengan bobot bahan aktif yaitu 120 mg, hasilnya 0,12 mg. Yang keempat ada soybean oil 45% dikali dengan bobot bahan aktif yaitu 120 mg, hasilnya 54 mg. Lalu ada titanium 5% dikali dengan bobot bahan aktif 120 mg, hasilnya 6 mg. Lalu ada beeswax 4% dikali dengan bobot bahan aktif 120 mg, hasilnya 4,8 mg. Lalu ditotalkan sehingga hasilnya 238,92 mg. Setelah itu ditambahkan dengan 10% dari total bahan tadi. 238,92 mg ditambah dengan 10% yaitu 23,892 mg, hasilnya 262,812 mg. Untuk formula kali ini kami akan membuat sebanyak 13.000 kapsul. Untuk menghitung jumlah bobot 13.000 kapsul yaitu 13.000 kapsul dikalikan dengan jumlah total bobot yang tadi 262,812 mg
Hasilnya 3.416.556 mg. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada perhitungan nomor kapsul dengan menggunakan metode Rule of Seven, di mana bobot bahan obat per kapsul tadi sudah dihitung 262,812 mg. Lalu kemudian dibagi 65 gram, hasilnya adalah 4 gram. Karena menggunakan metode Rule of Seven, jadi angka pembulatan yang tadi 4 gram ini dikurang. Jadi 7 dikurang 4, hasilnya adalah 3. Jadi nomor kapsul yang akan kita gunakan adalah nomor 3. Kemudian ada cara pembuatan zat isi kapsul. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, lalu timbang masing-masing bahan yang diperlukan. Kemudian, bahan lumenfantrine, butyl hidroksitoluene, dan titanium dioksida, masing-masing bahan ini digerus lalu diayak menggunakan ayak 60-100 ml, serta untuk beeswax ini dilebur terlebih dahulu. Selanjutnya liquid parafin, soybean oil, masing-masing bahan ini disaring untuk menghilangkan partikel asing. Kemudian butyl hidroksitoluene dilarutkan dalam liquid parafin yang akan menjadi massa 1. Selanjutnya ada tambahkan beeswax yang sudah kita lebur tadi, lalu dicampurkan dengan massa 1. Kemudian ditambahkan soybean oil dan juga titanium dioxide, diaduk ad homogen. Terakhir kita tambahkan zat aktif yaitu lumenfantrine, diaduk kembali ad homogen, lalu dilanjutkan proses enkapsulasi gelatin lunak atau pengisian zat isi ke dalam kapsul gelatin lunak. Sini ada formula cangkang kapsul. Yang pertama ada gelatin dengan konsentrasi 40-50%, namun yang kita gunakan hanya 45%, diambil dari literatur Hope edisi 6 halaman 278. Kemudian gliserin dengan konsentrasi 2-6%, namun yang kita gunakan hanya 5% dari literatur Hope edisi 6 halaman 283. Kemudian ada sorbitol dengan konsentrasi 5-15%, yang kita gunakan 5% dari literatur Hope edisi 6 halaman 679. 4. Ada polyethylene glycol dengan konsentrasi 1-5%, kita menggunakan 4% dari literatur Hope edisi 6 halaman 517. Kemudian ada metilparaben dan propilparaben dengan konsentrasi 0,05 sampai 0,5%, kita menggunakan masing-masing 0,5%, yang ada terdapat di Hope edisi 6 halaman 441 dan halaman 596. Kemudian yang terakhir ada purified water dengan konsentrasi 30-45%, kita menggunakan 40%. Literatur Hope edisi 6 halaman 779. Selanjutnya ada fungsi bahannya. Pertama ada gelatin. Gelatin ini sebagai bahan utama pembuatan kapsul lunak. Kemudian gliserin yang digunakan sebagai bahan plasticizer. Sorbitol dan polyethylene glycol ini juga sebagai plasticizer. Kemudian ada metilparaben dan juga propilparaben, ini keduanya menjadi bahan pengawet. Selanjutnya ada purified water, yaitu sebagai bahan pelembab. Perhitungan bahan cangkang kapsul. Pertama ada gelatin, 45% dikali 262,812 mg, hasilnya 118,265 mg ditambah dengan 10%, sesuai ketentuan hasilnya 130,09 mg. Yang kedua ada gliserin, kita gunakan 5% dikali 262,812 mg. Hasilnya 13,14 mg ditambah 10%, hasilnya 14,50 mg. Kemudian sorbitol 5% dikali 262,812 mg, hasilnya 13,14 mg ditambah dengan 10%, hasilnya 14,50 mg.
Kemudian ada polyethylene glycol 4% dikali 262,812 mg, hasilnya 10,5125 mg ditambah 10%, hasilnya 11,56 mg. Kemudian ada metil paraben dan juga propil paraben, masing-masing 0,5% dikali 262,812 mg, hasilnya 1,314 mg ditambah 10%, masing-masing 1,45 mg. Terakhir ada purified water, kita menggunakan 40% dikali 262,812 mg, hasilnya 105,125 mg ditambah dengan 10%, total 115,64 mg. Kemudian ada total keseluruhan bahan yaitu 289,20 mg. Untuk 13.000 kapsul kita menggunakan 289,20 mg dikali 13.000 kapsul, hasilnya 3.759.600 mg. Untuk pembuatan cangkang kapsul gelatin lunak, mula-mula kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, kemudian masing-masing bahan ini ditimbang untuk pembuatan cangkang kapsul. Kemudian gelatin ini direndam di air murni, metil paraben dan propil paraben pada suhu 7-15 derajat Celcius. Lalu ditambahkan gliserin, sorbitol, dan polyethylene glycol, dimasukkan ke tank lalu dipanaskan. Kemudian campuran bahan obat dimasukkan ke dalam hopper mesin strip untuk pengisian ke dalam pita gelatin yang telah dibantu sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Kapsul yang telah melalui proses pengisian dikeringkan dengan suhu dan pH yang terkontrol, lalu kapsul dicuci dan dengan larutan pencuci. Ini merupakan contoh alat pengisian kapsul lunak secara semi otomatis. Berikut adalah konsep pengisian kapsul lunak. Di sini ada gelatin tank. Ini untuk pengisian bahan cangkang kapsul. Di sini untuk produk material tank. Di sini ada isi kapsul. Lalu untuk gelatin tank ini nanti akan disalurkan melalui pita, lalu dibuat lembaran gelatin melalui proses ini. Lalu dalam produk material tank ini nanti akan mengeluarkan cairan dan dibentuk kapsul yang kita inginkan. Lalu akan turun ke bawah dan jadilah kapsul lunak yang kita inginkan. Kemudian ada evaluasi sediaan kapsul gelatin lunak lumefantrine. Yang pertama ada uji keseragaman bobot yang menggunakan timbangan analitik. Caranya gimana? Yaitu timbang 20 kapsul, lalu timbang satu persatu, keluarkan isi semua kapsul, timbang seluruh bahan, timbang seluruh bagian cangkang kapsul, hitung bobot isi kapsul dan bobot rata-rata. Kemudian perbedaan dalam persen bobot isi kapsul terhadap tiap isi kapsul tidak boleh lebih dari kurang lebih 7,5%. Untuk 2 kapsul tidak boleh lebih dari kurang lebih 15%. Kemudian ada uji keseragaman kandungan. Alat yang digunakan sama, yaitu timbangan analitik. Pada dosis setiap sediaan kurang dari 25 mg, maka uji yang dilakukan adalah uji keseragaman kandungan. Caranya gimana? Yaitu dengan pilih 30 kapsul, lalu tetapkan kadar per 10 satuan satu persatu seperti tertera pada penetapan kadar. Kecuali dinyatakan lain dalam uji keseragaman kandungan. Selanjutnya ada uji waktu hancur. Di sini caranya yaitu 6 kapsul dimasukkan ke dalam keranjang, lalu keranjang dinaik turunkan secara teratur 30 kali setiap menit.
digunakan media air yang bersuhu 37 derajat Celcius sesuai dengan suhu tubuh. Lalu dihancurkan ke 6 kapsul, tidak boleh lebih dari 15 menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya ada uji disolusi. Uji disolusi kapsul ini sangat tergantung dari sediaan yang terkandung di dalamnya. Alat yang dipakai untuk uji disolusi ini yaitu menggunakan keranjang putar. Dan yang terakhir ada uji kadar air isi kapsul. Prosedur pengujiannya yang pertama, masukkan kurang lebih 10 gram zat yang telah disiapkan, lalu timbang dengan seksama dalam wadah yang telah ditara, lalu keringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 5 jam, dan ditimbang. Lanjutkan dengan pengeringan dan timbang pada jarak 1 jam sampai perbedaan antara dua penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,25%. Nah, ini adalah desain kemasan obat yang kami buat. Ini desain dus dari kapsul yang kami rancang. Lalu ini untuk desain strip kapsul yang kami rancang. Ada tampak depannya dan tampak belakangnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.